Banyak sekali orang mengaku bahwasanya dirinya mendapatkan nikmat hidayah dari Allah, akan tetapi secara prakteknya tidak sesuai tuntunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya pertaubatan itu hanyalah kepada Allah, tidak kepada seseorang, tidak kepada pengurus atau tidak kepada suatu golongan. Akan tetapi innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya pertaubatan hanya kepada Allah. Setelah mengetahui bahwasanya dia itu mengerjakan salah, maka langsung bertaubat, tidak menunggu menjelang memasuki bulan Ramadan seperti yang kita laksanakan ketika di saudara tua kita dulu. Itu hanya kepada Allah, tidak ada perantara di dalam pertaubatan, baik di situ menulis surat tobat atau menulis sesuatu tersebut, itu tidak ada di dalam dalil. Ketika kita telah berbuat dosa itu, maka kita langsung bertaubat ketika itu, langsung bertaubat kepada Allah, bukan bertaubat kepada seseorang. Ketika kita telah berbuat dosa, ketika kita telah mengerjakan dosa, janganlah kita menceritakan dosa tersebut, pengamalan tersebut kepada seseorang, akan tetapi kita langsung bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bertaubat tidak mengulangi dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa'amalu saliha, wa'abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan selalu memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya. Karena dengan nikmat dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat waras, dan terlebih kita diberikan oleh Allah nikmat hidayah bisa melaksanakan agama yang hak ini dengan bertuntunan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali orang mengaku bahwasanya dirinya mendapatkan nikmat hidayah dari Allah, akan tetapi secara prakteknya tidak sesuai tuntunan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam isi khutbah di hari ini saya akan membawakan isi khutbah yang berjudul Taubat. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17 dijelaskan bahwasanya innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya
pertaubatan itu hanyalah kepada Allah. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya pertaubatan itu hanyalah kepada Allah, tidak kepada seseorang, tidak kepada pengurus atau tidak kepada suatu golongan. Akan tetapi innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya pertaubatan hanya kepada Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, diperuntukkan kepada orang yang mengerjakan dosa, orang yang mengerjakan kejelekan karena bodoh, karena tidak mengetahui dasar dalilnya. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka melaksanakan taubat di waktu dekat setelah mengetahui bahwasanya dia itu mengerjakan salah, maka langsung bertaubat, tidak menunggu menjelang memasuki bulan Ramadan seperti yang kita laksanakan ketika di saudara tua kita dulu. Akan tetapi ketika seseorang itu mengerjakan kejelekan, mengerjakan suatu dosa, itu langsung bertobat kepada Allah, tidak menunggu waktu yang ditentukan oleh seseorang, akan tetapi langsung mengerjakan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka orang yang seperti itu faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Maka mereka itulah orang yang akan diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha menghukumi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang dimaksud adalah setelah mereka bertaubat tidak mengulangi perbuatan atau tidak mengulangi dosa-dosa yang diperlakukan yang dahulu. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pasti Tuhan kalian Allah akan menghapus pada dosa-dosa kalian dari segala kejelekan-kejelekan yang kalian lakukan, dan Allah akan memasukkan kalian ke surga yang mana di dalam surga mengalir beberapa sungai. Huwallazi yaqbalu taubata an ibadatihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'malu ma taf'alun. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah zat yang menerima taubat kepada hambanya. Allah memaafkan dari segala kejelekan-kejelekan yang telah kalian lakukan. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui dari segala sesuatu yang kalian kerjakan. Dampak dari taubat apabila kita ketika telah melakukan kesalahan, kemudian kesalahan tersebut kita ceritakan kepada seseorang, maka akan mendapatkan dampak yang telah dijelaskan di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6069, yaitu yang berisi Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali al-muhajirin, orang-orang yang menampakkan dosa-dosanya, yaitu dengan praktek inna minal muhajirin, sesungguhnya termasuk muhajirin, ayya'malar rajul billaili amalan, seorang rajul itu beramal pada suatu amalan di waktu malam dengan perbuatan atau amalan yang dosa. Tsumma yusbiha wa qad satarallahu alaih, kemudian
rajul tersebut pagi-pagian Allah telah menutupi dosa-dosanya. Fayaqula ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza. Kemudian fulan tersebut menceritakan pada kejadian di waktu malam tersebut kepada seseorang dengan saya telah mengerjakan pada perbuatan dosa seperti ini di waktu malam. Wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu an. Padahal di waktu malam Allah telah menutupi pada dosa-dosanya. Kemudian rajul tersebut telah membuka pada aibnya di waktu pagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kata penutup di dalam khutbah yang kedua ini, kesimpulannya di dalam isi khutbah yang pertama, yaitu pertama adalah pertaubatan itu hanya kepada Allah. Tidak ada perantara di dalam pertaubatan. Baik di situ menulis surat tobat atau menulis sesuatu tersebut, itu tidak ada di dalam dalil yang saya ketahui di dalam Al-Quran, baik As-Sunnah. Yang kedua, ketika kita telah berbuat dosa, itu maka kita langsung bertaubat seketika itu. Langsung bertaubat kepada Allah, bukan bertaubat kepada seseorang. Yang ketiga, ketika kita telah berbuat dosa, ketika kita telah mengerjakan dosa, janganlah kita menceritakan dosa tersebut, pengamalan tersebut kepada seseorang, akan tetapi kita langsung bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bertaubat tidak mengulangi dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anil ghala wal waba' wal riba waz zina waz zilzala wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimin ammati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna ta'wilal kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون